Selamat pagi anggota Tunggalati Seminari Tunggalati Maria di seluruh Indonesia di mana saja berada. Salam Gloria. Kembali lagi bersama saya Fian Dharma dari Distrik Ruteng. Pada hari ini saya akan membawakan renungan singkat dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Edisi 7 November 2020. Setia dalam perkara yang kecil. Nasihat. Mari kita dengar dulu bacaan Injil hari ini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang lain, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari bacaan di atas, saya sangat tertarik pada ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa kesetiaan seseorang bisa kita lihat dari hal-hal yang kecil atau sederhana sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas atau kewajiban yang diemban. Kalau dalam perkara kecil saja tidak benar, maka dalam perkara-perkara besar pasti akan mengikuti kesalahan yang terbawa dari hal yang kita anggap sepele, yaitu dari perkara-perkara yang kecil tadi. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mengabaikan perkara-perkara kecil yang justru menjadi awal bagi individu agar mampu mengatasi perkara besar. Seperti yang saya katakan tadi, dan dari situlah kita diuji. Apakah kita mampu mengatasi suatu persoalan dengan baik? Hal ini dapat kita lihat dalam berorganisasi kita. Kita seringkali hanya mau mengambil tugas-tugas yang besar, yang kita anggap lebih penting. Padahal ada perkara kecil yang mesti kita lakukan. Misalkan saja dalam kepanitiaan kegiatan pendararan. Sebagian anggota kita hanya mau terlibat pada saat kegiatan berlangsung. Sedangkan pada kegiatan atau pada pertemuan persiapan, selalu saja berhalangan. Meskipun pada saat itu, anggota itu bisa ikut untuk berpartisipasi dalam
pertemuan itu. Nah, dari sini kita dapat melihat bentuk sikap tanggung jawab terhadap suatu kegiatan sangat minim. Padahal, untuk menyukseskan kegiatan pendararan, kita mesti duduk bersama, saling berbagi pengalaman, berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, bertukar pendapat, agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Dan dari sini juga kepercayaan kita diuji, kesetiaan kita dalam tugas juga diuji. Apabila kita setia dalam tugas-tugas yang kecil, maka dalam tugas-tugas yang besar pun kita akan dipercaya untuk mengemban tugas itu. Tetapi ketika dalam tugas-tugas yang kecil atau perkara-perkara yang kecil, kita tidak dapat melaksanakannya, atau acu tak acu dengan tugas yang kecil karena hanya mau mengambil tugas yang besar, maka di perkara-perkara yang besar kita tidak akan dipercaya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai seorang Katolik, kita mestinya harus berani mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekian renungan hari ini, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Salam Gloria.